Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Kang Firman Kimia Channel. Sesuai janji saya, kita akan melanjutkan lagi mengenai pembahasan tentang diklat online Kimia SMK dari P4TK Boy Malang. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas isi dari konten dari sesi yang ketiga. Yang di video sebelumnya kita sudah bahas tentang sesi 1 dan sesi yang kedua. Oke, seperti biasa kita masuk ke LMS-nya, kemudian kita masuk ke sesi yang ketiga. Untuk sesi yang ketiga ini mengenai penyusunan RPP HOTS dengan disesuaikan peraturan Permendikbud yang terbaru, yang istilahnya biasanya adalah RPP Merdeka Belajar. Bagaimana cara menyusunnya? Ya, kita lihat saja ya. Ini materi yang ada di dalamnya. Penyusunan RPP. Pengantarnya kegiatan ini, saudara akan menyusun RPP dari desain yang sudah dibuat di sesi yang sebelumnya. Oh iya, bagi rekan-rekan semuanya, apabila membutuhkan materinya ataupun rekapan dari semuanya, bisa japri saja ke saya. Nanti saya share untuk file-file dari hasil proses pelatihan ini. Oke, kemudian ya, ini diberikan arahan bahwa landasan hukumnya adalah peraturan menteri yang terbaru 2016 ini ya. Jadi ada yang berbeda. Apa sih bedanya RPP biasa dengan RPP yang terbaru yang katanya adalah RPP 1 lembar? Jadi berdasarkan apa yang tertera di dalam peraturan menteri yang baru, bahwa sebenarnya RPP yang dimaksud RPP Merdeka Belajar adalah tidak harus RPP 1 lembar. Oke. Kenapa bisa seperti itu? Jadi RPP yang dimaksud oleh Pak Menteri atau Mas Menteri Nadiem yang sekarang yang dimaksudkan adalah penyusunan RPP dilakukan secara efisien, efektif, dan berorientasi kepada siswa. Nah, terus kenapa bisa berkembang isu bahwa RPP 1 lembar cukup gitu ya? Nah, itu mungkin begini. Jadi pada saat pertama kali launchingnya oleh Pak Menteri dikatakan bahwa nantinya guru tidak perlu terbebani dalam membuat RPP karena nanti RPP cukup 1 lembar. Nah, akhirnya dari statement Pak Menteri tersebut akhirnya muncul bahwa oh, RPP cuma 1 lembar. Nah, nanti kita di dalam proses ini nanti kita bahas lagi tentang itu ya, apakah memang harus 1 lembar atau tidak. Oke, ini ada semacam yang harus diisi juga. Ini lengkapilah RPP bahwa ini memasang kata RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan untuk dari silabus untuk mengarahkan kegiatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Cek ya. Oke, kemudian berdasarkan nomor Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, penyusunan RPP hendaknya memperhatikan prinsip berikut. Perbedaan individual peserta didik, partisipasi aktif peserta didik, berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Kemudian RPP juga harus mengembangkan budaya membaca dan menulis agar tercipta kegemaran membaca dan pemahaman terhadap ragam bahasa. Istilahnya ini nanti adalah literasi ya. Jadi RPP yang terbaru itu ditambahkan lagi, intinya ada literasinya di situ. Pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Ini nanti bisa dimasukkan di lampiran. Penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran dan kegiatan pembelajaran, indikator proses pembelajaran, penilaian dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Jadi nanti harus mencakup ini semua. Ada KD-nya, ada materinya, ada kegiatan pembelajarannya.
mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu. Ini untuk yang SD ya, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek pembelajaran dan keragaman budaya. Penerapan teknologi informasi, ini nanti maksudnya literasi teknologi, jadi harus ada integrasi teknologi yang masuk di situ, sistematis, efektif, sesuai dengan situasi dan kondisi. Ini suruh melengkapi lagi. Berdasarkan Permendikbud 22 tahun 2016, komponen RPP adalah sebagai berikut. Ada identitas instansinya ya, ini sekolah, yaitu nama sekolah. Kemudian identitas materi atau berarti apa ini, atau tema subtema mata pelajaran. Kemudian kelas, materi pokok, alokasi waktu untuk pencapaian, untuk keperluan dan dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD harus beban berarti pencapaian. Kita lihat cek ya, atau salah malah ya. Oke. Kemudian kompetensi inti, kompetensi dasar, kemudian indikator, kemudian tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diukur dan diamati, yang mencakup keterampilan, sikap dulu berarti, sikap, pengetahuan, keterampilan. Kemudian ada materi pembelajaran. Kemudian metode pembelajaran digunakan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD. Disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. Sumber belajar berupa alat bantu, kalau alat bantu berarti media. Sumber belajar berarti berupa buku, cetakan, alat elektronik. Oke, kemudian ada langkah pembelajaran melalui tahapan. Ya, kegiatannya itu ada 3. Yang pertama pendahuluan, kemudian inti, kemudian penutup. Penilaian hasil belajar meliputi penilaian sikap spiritual, sosial, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Kemudian 14 bahan ajar memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan. Oke, jadi hanya sedikit, ini sudah selesai untuk paparan materinya. Kemudian kita bandingkan dengan materi selanjutnya adalah RPP sesuai dengan edaran Permendikbud yang terbaru ya 2019. Bedanya apa? Oke, yang lama tadi ada totalnya ada 14 komponen yang harus ada ya di dalam RPP tersebut. Kemudian coba direduksi di sini, kita sederhanakan. Ya, disederhanakan sesuai dengan edaran yang terbaru. Apa saja sih? Nah, ini dia. Prinsip penyusunan rencana pembelajaran sesuai edaran Permendikbud yang terbaru 2019 adalah harus tadi apa? Efisien, efektif, dan berorientasi kepada siswa. Kemudian dari 13 komponen, berarti tadi ada 13 komponen yang sudah diatur di peraturan yang sebelumnya, direduksi, ya, nanti direduksi totalnya menjadi 3. Dari 13 komponen direduksi jadi 3. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah skenario pembelajaran, yang ketiga adalah penilaian. Tadi kan ada banyak sekali dari mulai jenis yang lainnya.
Nah, terus yang tidak termasuk dalam 3 itu disebut apa? Disebut sebagai pelengkap ini nanti ya. Yang menjadi komponen inti adalah tujuan pembelajaran, kemudian skenario atau kegiatan pembelajaran, dan penilaian. Jadi dari 13 direduksi jadi 3 di RPP Merdeka Belajar ini. Jadi cukup simpel 3. Nah, kemudian yang lainnya terus sebagai apa? Yang lainnya sifatnya adalah pelengkap. Artinya tidak wajib, ya. Tidak wajib di sini artinya tidak wajib ditampilkan dalam RPP, namun tetap harus ada di lampiran. Maksudnya seperti itu. Kemudian kelompok guru mata pelajaran, nah ini ya. Kelompok kerja guru musyawarah GMP. Oh ini. Jadi individu, kelompok guru mata pelajaran, dan kelompok kerja atau MGMP. Dan ini sekolah, kemudian dan individu guru secara bebas dapat memilih. Lah ini alasan kenapa disebut sebagai merdeka belajar nih ya. Jadi merdeka belajar itu sebenarnya karena ini individu guru secara bebas dapat memilih membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya demi keberhasilan belajar peserta didik. Jadi intinya adalah itu. Kenapa disebut sebagai RPP Merdeka Belajar? Karena baik sekolah, kelompok guru, MGMP, atau guru itu sendiri secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, mengembangkan format RPP secara mandiri. Yang penting 3 poin tadi harus efisien, efektif, sama berorientasi pada siswa. Oke, kita lanjutkan. Kita pasangkan dulu, adapun RPP yang telah dibuat tetap dapat digunakan. Dapat disesuaikan dan dapat pula digunakan. Dapat digunakan dan disesuaikan dengan ketentuan edaran. Artinya dari RPP yang sudah Bapak Ibu buat itu juga bisa kita gunakan, tinggal disesuaikan aja, direduksi mana yang mungkin perlu diadakan, mana yang tidak. Tapi yang jelas, jadi apa yang saya dapat di dalam proses pembelajaran ini ketika melakukan video conference dengan pembimbing bahwa sebenarnya memang direduksi dari RPP-nya, namun yang tadi disebut sebagai pelengkap itu juga tetap harus dilampirkan dalam RPP tersebut. Kemudian penutup, ya ini kemudian kita beralih ke penyusunan tugasnya ya. Ini udah selesai materinya cuma itu. Jadi kita intinya suruh tugas membuat RPP. Jadi ini akan saya tunjukkan RPP yang sudah saya buat, yang sudah kemarin dikoreksi juga ya. Oke, ini RPP 1 lembar, ya istilah RPP Merdeka Belajar yang sudah saya susun berdasarkan RPP saya yang sebelumnya yang banyak gitu ya. KD yang digunakan, nama di sini saya masih tetap memasukkan unsur nama satuan pendidikan, ini identitas tetap harus ada ya. Kegiatan intinya itu hanya tujuan pembelajaran, skenario pembelajaran, sama nanti adalah penilaian. Cuma di sini saya tambahkan media dan sumber belajar. Kenapa? Karena kita tidak dapat melakukan ini kalau nggak ada media belajar. Jadi anggapan saya seperti itu. Sekarang kita bahas satu persatu. Di sini hanya untuk 1 kali pembelajaran, ya pembahasannya adalah hukum dasar kimia, khususnya adalah hukum Lavoisier dan hukum Proust. Ya, ada 3 jam pelajaran di sekolah. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, kita masih ingat bahwa di tujuan pembelajaran itu diambil dari indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi seperti di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa ada indikator pencapaian kompetensi inti atau kunci, kemudian ada yang pelengkap, dan ada satu lagi adalah yang pengayaan. Oke, kemudian
Karena saking banyaknya IPK, kita coba mereduksinya jadi satu tujuan saja di sini. Ya, jadi ini saya hanya mengambil satu tujuan, satu pengetahuan, satu keterampilan. Bagaimana cara ngambilnya? Kita ambil indikator pencapaian kompetensi kunci. Oke, kita hanya mengambil indikator pencapaian kompetensi kunci yang kemudian dijadikan tujuan pembelajaran di sini. Jadi jangan ditulis semua. Kalau tulis semua nanti kebanyakan ya. Ini juga sudah mendapatkan arahan dari pembimbing. Sebelumnya saya menuliskan semua indikator pencapaian kompetensi, saya ubah jadi tujuan. Jadi sangat banyak. Ternyata tujuannya adalah seperti itu. Kemudian di sini kita coba untuk membuat kalimat efektif yang bisa menampung semua yang ada. Contohnya begini. Ingat tujuan pembelajaran itu harus A, B, C, D. Audience, behavior, condition, and degree. Audience itu berarti harus ada subjeknya atau siswanya siapa. Oke, di sini nanti siswa ini audience, peserta didik. Kemudian B, behavior. Behavior itu berarti KKO-nya, kata kerjanya apa nantinya. Ini menerapkan ya. Menerapkan ini berarti aplikasi C3 atau levelnya level 2. Ini intinya, tapi nanti pengayaannya bisa lebih, yaitu nanti di luar itu. Kemudian C, condition. Condition itu berarti keterangannya itu dengan cara apa, dengan seperti apa. Degree itu berarti melalui praktikum atau melalui apa. Oke, kemudian di sini setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery learning, saya menggunakan discovery learning dengan metode literasi, observasi, diskusi lah ini conditionnya ya. Dan presentasi dengan menumbuhkan sikap spiritual, kebesaran terhadap Tuhan, gotong royong, ini sikapnya muncul di sini juga. Gotong royong, kreatif, aktif, berpartisipasi, menguatkan pendapat, dan pemecahan masalah. Ini berarti level ke hotsnya. Jadi ada berpikir kreatif, itu nanti masuknya adalah pemecahan masalah juga. Serta dilandasi sikap nasionalis. Nah, kenapa saya menambah nasional? Ini nantinya adalah sikap ya, karakter yang dimunculkan juga. Peserta didik dapat. Nah, ini tinggal plot IPK yang ada di sini ya. Oke, di sini menerapkan hukum Lavoisier dan hukum Proust dalam perhitungan kimia. Kemudian mendemonstrasikan percobaan hukum Lavoisier dan hukum Proust. Kemudian medianya sama, ada model. Oh, ini harusnya bukan model ini harusnya media, bahan, sama sumber belajar. Kemudian, nah, yang paling penting di skenario pembelajaran itu harus ada sintak pembelajarannya. Untuk deskripsi kegiatannya dibuat seefektif, seefisien mungkin, mewakili apa yang akan dilakukan di kelas. Jadi tidak harus detail, tapi bisa mengakomodasi semua yang ingin dicapai ketika kita mengajarkannya di kelas. Untuk tahap pendahuluan, ini ada persiapan, persepsi, dan motivasi. Jadi seperti biasa ada salam pembuka, berdoa, kemudian menjelaskan tentang tujuannya, manfaatnya, agar siswa nantinya termotivasi untuk mempelajari materi ini. Kemudian persepsinya memberikan gambaran tentang materi dan mengaitkan dengan materi-materi yang sebelumnya. Tapi karena ini masih awal ini kan ya, jadi ya bisa juga dilakukan dengan memotivasi apa sih yang bisa dicapai peserta didik ketika kita mempelajari materi hukum dasar kimia. Kemudian kegiatan intinya, nah sintaknya kita menyesuaikan dari discovery learning. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Jadi siswa kita beri masalah kok diberi ya, enggak seperti itu juga. Maksudnya kita tampilkan suatu stimulus yang memberikan dampak kepada siswa untuk lebih tertantang, untuk lebih menggali rasa ingin tahu mereka. Jadi di sini peserta didik melihat, mengamati, membaca, dan menuliskan kembali melalui pemberian tayangan video. Nah, kebetulan saya sudah mengupload videonya. Jadi saya tayangkan video tentang hukum Lavoisier, percobaan sederhana. Di sini ada variasi perlakuan, variasi terbuka dan tertutup. Jadi nanti siswa ditampilkan video di mana ketika zat A ditambah zat B pada ruang terbuka, masa sebelum dan sesudah itu sama. Tetapi ada juga ketika direaksikan zat A dan zat B dalam kondisi
terbuka juga, masanya berkurang. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Nah, ini memancing rasa ingin tahu siswa untuk mencari tahu, discovery-nya nanti di situ. Tahapan ini saya namakan literation. Jadi literasi di sini ya. Ini kan keterampilan abad 21-nya yang harus diambil kan ada literasi, kolaboratif, kritikal, kreatif, dan seterusnya. Nah, literasi itu artinya membiasakan siswa untuk melek tentang apa yang akan dipelajari. Artinya tidak semata-mata apa yang diberi oleh guru, tetapi siswa juga aktif mencari secara mandiri. Kemudian melalui diskusi dengan teman sebangkunya, para siswa menanggapi ini jadi hasil tanggapannya, hasil apa namanya? Tindak lanjutnya setelah sudah mengamati pastinya dia memberikan tanggapan. Nah, di sini ada diskusi, ada kritis. Jadi melatih keterampilan berpikir kritis, bisa mengomentari apa yang ada di dalam video. Kemudian merancang hipotesis. Jadi di sini nantinya akan dihadirkan semacam ini ya, ini apa? Peserta didik mengidentifikasikan sebanyak mungkin hal yang dipahami, bertanya dari pertanyaan yang faktual sampai pertanyaan yang bersifat hipotesis. Dengan dielaborasi guru dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing, yang mengarahkan kepada peserta didik agar berpikir aktif berkaitan dengan hukum Lavoisier dan hukum Peirce. Jadi artinya dipancing. Kalau misal siswanya nggak mau bertanya, pancing dia, ya pancing biar bertanya. Caranya gimana? Ya kita arahkan dengan apa yang sudah diamati tadi oleh siswa. Terus merancang hipotesisnya bagaimana? Nah, nanti kita hadirkan suatu rancangan percobaan ya dalam suatu kit. Di situ ada alat, ada bahan. Nah, siswa mulai di situ. Bagaimana cara minimal mereka mengidentifikasi sendiri, mencoba sendiri dari bahan-bahan dan alat yang disediakan di situ. Kemudian mengumpulkan data. Mengumpulkan datanya bisa melalui diskusi, bisa melalui membaca, mempresentasikan, kemudian bertukar informasi dan juga bisa dilakukan dengan percobaan. Ini kolaboratif karena lebih mengutamakan di sini adalah kerja bersama, kerja sama ya. Mengolah informasi atau data. Jadi hasil yang dikumpulkan datanya kemudian dianalisis, didiskusikan, dihubungkan dan pemecahan masalah suatu permasalahan yang telah dipelajari. Nah, di sini ada proses berpikir kritis dan bagaimana dalam memecahkan masalahnya. Problem solving-nya itu bagaimana. Kemudian sintaks selanjutnya adalah generalisasi. Peserta didik mempresentasikan hasil kerja dan mengumumkan pendapat atas presentasi yang dilakukan. Jadi kita memberi kesempatan peserta didik untuk saling berpresentasi, menyampaikan apa yang menjadi kesimpulan mereka. Dan selanjutnya adalah penutup. Penutup seperti biasa kita lakukan dengan merefleksi apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kendala, kemudian mereview kembali poin-poin penting yang dari hasil proses diskusi. Dan tindak lanjutnya diberikan tugas untuk pertemuan berikutnya. Di sini adalah mencari tahu dan menganalisis reaksi pembakaran gas LPG. Nah, jadi silakan anak, karena kita akan selanjutnya adalah tentang hukum Gay-Lussac Avogadro. Jadi ini saya buat untuk mencari tahu tentang reaksi pembakaran gas LPG. Bagaimana isinya apa, biar nantinya di pertemuan selanjutnya anak bisa memberikan tanggapan dan bisa nyambung dengan materinya. Kemudian poin yang terakhir adalah penilaian hasil pembelajaran. Jadi ada sikap, pengetahuan, keterampilan. Terus instrumennya apa saja ini dimunculkan. Sikap berarti ada jurnal guru, lembar angket penilaian diri dan penilaian teman. Soal penugasan, soal tes, portofolio tugas. Keterampilannya lembar observasi presentasi dan praktikum. Kemudian seperti biasa tanda tangan kepala sekolah dan guru pengampu. Nah, ini RPP 1 lembar. Namun, berdasarkan apa yang sudah saya dapat, tetap harus disertakan lampiran. Lampiran apa aja? Lampiran ini, saya ada lampiran instrumen penilaian sikap, penilaian pengetahuan, keterampilan, kemudian LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya, itu tetap harus kita lampirkan. Terus video percobaan, nah ini video percobaan karena tadi memunculkan suatu video ya. Oke, kemudian instrumennya, ini ada instrumen perangkat penilaian sikap. Ini ada lembar pengamatan sikap.
yang saya sesuai dengan yang terbaru. Ada mandiri, nasionalis, gotong royong, integritas, ini yang diambil. Totalnya kalau tidak salah ada 6 ya. PKB yang harus diangkat. Nah, ini saya ngambil 4. Kemudian ini lembar pengamatannya. Kemudian ini jurnalnya, ini catatan guru yang selalu dibawa. Misalkan ada yang jadi kendala atau anaknya spesial, itu bisa kita tulis di situ. Kemudian kuesioner penilaian diri, ini siswa. Penilaian antar teman, ini juga siswa menilai temannya. Kemudian kita lanjut ke perangkat pengetahuannya ya, penilaian pengetahuannya di sini karena yang akan dibuat adalah HOTS-nya, jadi yang dari indikator banyak yang diambil itu hanya yang akan dibuat HOTS. Ya, ini menerapkan hukum Lavoisier, Nah, ini disajikan data, nanti kita langsung lihat aja di kartu soalnya. Oke, ini kartu soalnya, contoh soal HOTS-nya. Hukum PROS disajikan data rekapitulasi ini ya. Ada nih sebagai contoh aja satu. Jadi besi belerang kemudian ditimbang dimasukkan dalam cawan porselen, dipanaskan hingga terjadi reaksi membentuk senyawa besi 2 belerang. Diketahui hasil percobaan beberapa kelompok siswa dalam kelas dengan mereaksikan besi dan belerang dengan variasi massa sebagai berikut. Kelompok 1 massa 21, massa S sekian, ternyata sisa S-nya 0,1 gram. Dan seterusnya, tetapi pada kelompok 4, ternyata dia tidak berhasil mendapatkan hasil. Ini ada keterangannya. Pada percobaan tersebut, kelompok 4 gagal mendapatkan hasil karena kesalahan prosedur. Dengan menggunakan hukum perbandingan tetap, maka massa FES dan massa sisa percobaan kelompok 4 yang tepat berturut-turut adalah, ya, jadi kenapa ini bisa masuk ke kategori HOTS? Yang pertama langkahnya adalah siswa harus mencari tahu dulu berapa perbandingan FE dan S-nya. Setelah sudah tahu, kemudian siswa dituntut untuk berusaha memecahkan masalah yang dihadapi oleh kelompok 4 yang ada di sini. Jadi ini ada stimulusnya, kemudian ada proses pemecahan masalah. Berapa? Jadi sebenarnya sederhana, tapi bisa menjadikan HOTS karena mengarahkan siswa untuk berpikir ke arah pemecahan masalah di sini ya. Kunci jawabannya adalah yang A. Nah, ini yang berbeda sebelumnya. Ini saya juga baru tahu di diklat ini bahwa ketika menuliskan kunci, walaupun dia adalah pilihan ganda, maka harus dijelaskan asalnya dari mana. Dan jawaban selain kunci jawaban, maka disebut sebagai pengecoh. Dan itu pun harus tetap dijelaskan berasal dari mana angkanya. Jadi pengecoh B diperoleh 8,8 gram Fe dan sisa 0,2 gram, namun bukan milik S, harusnya adalah milik yang A. Ini penjelasan dari jawaban B. Ini kemudian 9 gram FeS dari penjumlahan 5,8 ditambah 3,2 gram S dan ini sudah betul. Jadi ada pengecoh yang merujuk pada kunci jawabannya. Kemudian kenapa soal ini bisa dikatakan sebagai soal HOTS ini? Terdapat stimulus yang berupa hasil percobaan. Ada stimulus kontekstual. Kemudian terdapat proses berpikir kritis untuk memecahkan masalah. Tadi ada proses pemecahan masalahnya. Terus permasalahannya bersifat kontekstual. Ya, jadi harus real. Dan dalam mengerjakan siswa ini dituntut untuk menganalisis hasil percobaan, menentukan perbandingan lain nih. Langkah berpikirnya, siswa pertama harus menganalisis dulu hasil percobaannya, menentukan perbandingan masanya, kemudian hasilnya, kemudian diprediksi hasil percobaan yang tadi, yang belum dijawab, berdasarkan apa yang sudah didapat. Jadi level berpikirnya adalah C5. Oke, itu mungkin salah satu contoh aja, bawahnya juga masih ada, ini masih banyak nih ya. Ini pada proses pembuatan pupuk nitrogen, tapi di sini proses pembuatan gas amoniaknya. Ini berarti stimulusnya kontekstual juga. Ini C4. Ini pembakaran gas LPG. Ini masih sama, berbos juga. Oh, ini soal uraian ini ya. Oke, kita bahas satu tentang soal uraian. Ini ya, kita bahas satu tentang soal uraian. Ini levelnya adalah C5.
Hukumnya adalah hukum Gay-Lussac, konsep mol, dan konsentrasi larutan. Asam sulfat merupakan pemanfaatan aki. Ini stimulus awal tentang pemanfaatan dari H2SO4. Terus pembuatan H2SO4 dalam industri melalui proses kontak. Reaksinya sebagai berikut. SO2 tambah O2 hasil SO3. Nah, jika pada suhu 27 derajat Celcius tekanan 1 atm terdapat 24,6 liter gas SO2. Ini SO2 dibakar sempurna menghasilkan gas SO3. Gas SO3 tersebut dialirkan dalam air hingga terbentuk larutan H2SO4 sebanyak 5 liter. Tentukan konsentrasi molaritas H2SO4 yang terbentuk. Nah, ini juga masuk ke ranah Hodge. Jadi karena langkah berpikirnya itu bertahap ini. Pertama harus mencari molnya dulu. Setelah sudah cari molnya kemudian nyari gas SO3. Setelah gas SO3 ketemu nanti kemudian dilarutkan dalam air. Ini berarti masuk ke molaritasnya. Nah, jadi langkah berpikirnya bertahap. Dan untuk kunci jawabannya ini harus disertai, harus dibuat rubrik penilaiannya. Misal siswa jawab sampai sini maka nilainya 5. Kemudian siswa berhasil menemukan molnya maka jawabannya 5 lagi. Ya. Ini saya kasih dari sini merubah satuan juga saya kasih 5. Terus siswa mencari konsentrasinya berarti 5. Sehingga nanti arahnya akan totalnya adalah 20 poin total. Ya. Kenapa masuk Hodge terhadap stimulus pembuatan asam sulfat? Ini kontekstual juga. Nah, ini dituntut untuk menguasai, mengkombinasikan hukum Gay-Lussac, konsep mol, dan konsep larutan ini. Mengkombinasikan itu berarti level jelly. Kemudian jangan lupa ada soal penugasan juga. Ini ada rubrik penugasan juga, nilainya berapa, jadi jangan asal lokasi berapa, ini ada nilainya. Yang saya nilai itu ada tugasnya ngumpulin tepat waktu, kemudian benar, kemudian tulisannya bisa dibaca apa enggak. Kadang kan ada yang asal-asalan, jadi ini poin pentingnya. Jadi ngumpulin tepat waktu, ketepatan isiannya, kemudian mudah keterbacaannya apa enggak. Kemudian kita masuk ke instrumen penilaian keterampilan. Yang pertama ada lembar penilaian praktikum. Ini lembar observasinya. Kelengkapan APD, laporan pendahuluan, pretest, untuk keterampilan praktek merangkai alat, penguasaan prosedur, pelaksanaan prosedur, kemudian kerjasama, hasil produk akhir. Totalnya nanti ada 100. Kemudian ini rubrik penilaian praktikumnya. Nah, ini ada kelengkapan alatnya, boten ini semuanya harus diisi. Kemudian yang kedua adalah penilaian unjuk kerja performance-nya. Ini misalnya ada kegiatan presentasi, jadi kita juga harus memberikan penilaian ya. Ada yang saya nilai adalah responnya bagaimana, tata bahasanya bagaimana dalam presentasi, penguasaan materinya bagaimana, dan penampilannya bagaimana. Respon ini mungkin lebih ke arah tanya jawabnya. Ada rubriknya juga, kesesuaian dengan pertanyaan respon, tata bahasa, penguasaan materi, penampilan itu merupakan gestur, sikap, nah ini penilaiannya. Dan juga ada penilaian proses diskusi, jadi diskusi itu juga masuk keterampilan ya. Ini ada diskusi. Yang dinilai adalah apa? Penguasaan materi ketika diskusi, kemampuan menjawab pertanyaan, kemampuan menyelesaikan masalah, ini juga masuk. Ada rubriknya. Kemudian lampiran selanjutnya adalah lembar kerja peserta didik. Ini sudah saya buat, ini karena sebagai tugas yang buat. Ini KPD-nya buat runtut. Kemudian ada video percobaannya. Di sini saya hanya menampilkan linknya saja. Ini bisa diklik, nanti linknya masuk. Ini video yang saya tampilkan. Ya. Oke, itu saja mungkin pembahasan kita di sesi yang ketiga berhubungan dengan penyusunan RPP Hodge Merdeka Belajar. Untuk selanjutnya adalah sesi yang keempat, yaitu berkaitan dengan kegiatan best practice. Ya, saya akan sampaikan di video saya yang selanjutnya. Oke,
Terima kasih sudah menyimak ya. Jadi tujuan saya dibuat ini adalah selain untuk dokumen saya pribadi, jadi ini semua PPT-nya itu adanya di sistem LMS-nya. Jadi kalau nanti sudah selesai ya berarti ini tidak bisa di-download soalnya. Yang ada itu nanti adalah bahan ajarnya. Jadi apabila rekan-rekan semuanya ingin, ya nanti saya kasih bahan ajar yang sudah diberikan ke saya. Oke, jangan lupa bantu like, subscribe, dan komentar di bawah ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.